selamat pagi. Anda kini bergabung bersama saya Janet Lee dalam Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda pagi ini. Informasi utama segera hadir di antaranya. Diduga karena stres terlilit uang pinjaman online, seorang ibu di kota Semarang tega membunuh anaknya yang masih berusia balita. Karena rem tidak berfungsi, odong-odong yang membawa satu keluarga besar terbalik di tikungan curam di Boyolali. Seorang ibu dan anak tewas terjepit badan kendaraan. Puluhan warga mengadu ke polisi karena ditipu arisan online bodong sehingga mereka menderita kerugian hingga miliaran rupiah. Kita ke informasi yang pertama, diduga karena stres terlilit utang pinjaman online, seorang ibu rumah tangga di kota Semarang tega membunuh putra kandung yang berusia balita. Pelaku sempat mencoba bunuh diri dengan menegak cairan pembersih namun gagal. Tidak ada yang menyangka ibu berinisial RS tega menghabisi putra kandungnya yang berumur 3 tahun hanya karena terlilit utang pinjaman online. Aparat Polrestabes Semarang yang mendatangi lokasi di sebuah hotel kawasan Gajah Mungkur menemukan bantal yang digunakan pelaku untuk membekap putranya. Selain itu, polisi juga menyita cairan pembersih yang digunakan pelaku saat mencoba bunuh diri. Pembunuhan terhadap balita tidak berdosa ini diduga sudah direncanakan pelaku. Dari rekaman CCTV hotel tampak pelaku berjalan masuk hotel menggendong putranya. Pelaku menyewa sebuah kamar. Peristiwa naas ini baru terbongkar karyawan hotel setelah mengetahui pelaku mencoba bunuh diri dengan menenggak cairan pembersih. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku membekap putranya dengan bantal hingga meninggal. Pelaku kemudian mencoba bunuh diri dengan menjerat lehernya menggunakan handuk dan menenggak cairan pembersih. Namun gagal. Dugaan awal pelaku depresi berat karena terlilit utang pinjaman online. Korban waktu itu sedang tidur lelap dengan memegang mainannya, mobil-mobilan, kemudian dibekap oleh tersangka sampai kemudian meninggal dunia. Setelah mengetahui anaknya meninggal dunia, pelaku juga mencoba untuk bunuh diri dengan meminum air sabun dan melilitkan lehernya dengan menggunakan handuk. Tersangka dihadirkan dalam keterangan pers usai mendapatkan perawatan. Memang disuruh uangnya, disuruh mengembalikan suaminya atau memang seperti apa? Iya, disuruh. Kalau yang pinjaman 12 juta itu di bawah si SS atau dipergunakan berdua atau seperti apa? Dipinjam SS. Tidak ditangguhkan membayar? Tidak. Polisi hingga kini masih menyelidiki motif pelaku karena kondisi pelaku belum sepenuhnya stabil. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pembunuhan sehingga terancam penjara 20 tahun. Agus Hermanto melaporkan dari kota Semarang. Diduga tenggelam saat mandi di Sungai Kupang, Batang sejak 5 hari lalu, bocah berusia 5 tahun tak kunjung ditemukan. Tim SAR terus mencari korban hingga ke muara sungai. Rabu siang, tim SAR gabungan bersama relawan menyusuri aliran Sungai Kupang untuk mencari keberadaan bocah bernama Angga Saputra berusia 7 tahun. Pencarian bahkan hingga ke muara sungai sejauh 40 km dari titik korban tenggelam. Namun pencarian belum membuahkan hasil. Korban dinyatakan hilang sejak beberapa hari yang lalu. Pada hari naas itu, korban asal desa Pandansari, Kecamatan Warung Asem, berpamitan dengan temannya hendak pergi ke sungai untuk mandi dan mencari ikan. Korban baru diketahui hilang oleh ibunya, Ernawati, setelah hanya menemukan pakaian korban di pinggir sungai. Rekan korban saat ditanya juga tidak mengetahui keberadaan korban. Ikan berdua sama Adit, dia suka cari ikan. Cuman posisi Angga nggak tahu pulang kemana, dia nggak tahu. Tahu-tahu kok Angga udah nggak ada. Waktu aku manggil ke sungai itu si Adit masih di kali. Terus aku tanya Angganya mana, katanya udah pulang. Padahal dia kan nyemplung ke kali jam 1. Terus aku pulang mau ajak, aku mau pergi.
setengah 2 aku nyamperin kok nggak ada. Beralih ke informasi lainnya, diduga karena rem tidak berfungsi, kereta odong-odong yang mengangkut keluarga berjumlah 12 orang terbalik di tikungan curam Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. 2 penumpang yang merupakan ibu dan anak tewas. Keceriaan anak-anak dan para ibu mendadak berubah menjadi kepanikan. Dari video amatir tampak kereta wisata odong-odong yang mengangkut mereka tiba-tiba terbalik di tikungan curam perkebunan Desa Sempu, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali pada Rabu siang. Akibat insiden ini, seorang ibu dan putranya tewas karena terjepit badan kendaraan. Kondisi sopir juga luka berat karena badannya melepuh terkena air radiator. Kecelakaan bermula saat mesin odong-odong mendadak mati. Warga kemudian mendorong. Namun saat melewati tikungan curam, rem tidak berfungsi sehingga odong-odong terbalik. Itu kan ada yang teriak minta tolong, nah itu kan kebetulan saya menjabutin kacang di bawah itu terus dan naik ke sini, ya, terus itu ada yang tertimpa, itu 2 orang anak sama ibu. Ada korban, Pak? 2 orang anak sama ibu. Meninggal ya? Meninggal. Kereta wisata ini mengangkut 12 penumpang yang merupakan keluarga besar asal Dukuh Poko, Desa Sanggi, Kecamatan Klego. Mereka hendak berwisata ke daerah Waduk Cengklik, sekitar Bandara Adi Sumarmo, Boyolali. Ada 10 orang yang dibawa ke rumah sakit Waras Wiris. Yang meninggal? 2 orang ya dibawa ke sana juga. 2 orang. Anak-anak atau ibu? Banyakan anak-anak. 10 penumpang yang menderita luka-luka segera dievakuasi ke Rumah Sakit Waras Wiris, Kecamatan Andong. Polisi belum memberikan keterangan resmi terkait kecelakaan ini. Namun kereta naas itu telah dievakuasi ke kantor Satlantas Polres Boyolali. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Seorang perempuan lanjut usia terpental dan jatuh ke atas mobil setelah becak yang ditumpanginya dihantam minibus di jalur Pantura, Pekalongan. Kondisi korban kritis lantaran kerasnya benturan pada bagian kepala. Akibat kerasnya benturan, nenek ini terkapar di tengah jalan. Ia mengalami pendarahan hebat akibat benturan keras pada kepala. Warga bersama petugas segera mengevakuasi ke rumah sakit. Perempuan lanjut usia ini menjadi korban kecelakaan yang melibatkan sebuah minibus dan becak di Jalan Gajah Mada Barat, Kota Pekalongan pada Rabu malam. Kecelakaan terjadi saat becak yang ditumpangi korban melaju di jalur arah Jakarta. Mendadak dari arah belakang melaju kencang sebuah minibus sehingga menabrak becak. Kerasnya hantaman mengakibatkan nenek malang ini terpental keluar becak dan jatuh di atas mobil. Berarti dari arah timur semua itu becak sama mobil? Iya. Berarti Kan itu dari sana tuh. penumpang becaknya? Sedangkan becak dan minibus dievakuasi ke kantor Satlantas Polres Kota Pekalongan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan. Seorang perempuan yang tengah hamil jatuh pingsan karena tidak kuat melihat tempat usaha penampungan sampah milik orang tuanya ludes terbakar. Karena syok, perempuan yang tengah hamil ini jatuh pingsan. Ia tidak kuat menyaksikan tempat usaha penampungan sampah milik orang tuanya ludes dilalap api di Kelurahan Kerten, Laweyan, Solo, Rabu siang. Petugas pemadam kebakaran Kota Solo mengerahkan 4 mobil pemadam untuk menjinakkan api. Banyak barang mudah terbakar membuat api cepat merembet sehingga menyulitkan petugas. Menurut keterangan warga, api pertama kali terlihat muncul dari tempat rongsokan lalu merembet ke lantai 2.